Itu cuman dalam hati, aduh berarti sekali lagi itu orang tuh jika uji nyali gimana ya tukang chat. Dan si teteh bilang lagi satu, sebenarnya rumah ini tuh udah kosong 15 tahun. Hawa mulai beda. Nah, ada suara yang kalau dibilang kita nggak percaya hati nurani, tapi hati kita loh yang bilang jangan nengok. Gitu kan. Suara apa tuh Kak? Ternyata kayak kayak eh, hmm, hmm, kayak gitu. Itu sebenarnya kaget gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar semuanya sobat-sobat dongeng misteri? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Bertemu lagi dengan saya Bejos, dan kali ini saya kedatangan salah satu narasumber yang mempunyai pengalaman ketika itu disuruh sama atasannya untuk membersihkan rumahnya yang sudah lama kosong. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita perkenalkan narasumber kita malam ini. Selamat malam Kang Geji. Malam. Apa kabarnya Kang? Mau ngejawab. Baik. Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Alhamdulillah. Cuaca di luar lagi Ya, ekstrim juga ya Kang ya. Jaga kesehatan, semoga Kang Eji dan keluarga selalu disehatkan, dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin. Oke, Kang Eji, waktu itu kejadiannya pada tahun berapa Kang? Itu kejadiannya 2021, antara 2021 2022 kalau nggak salah pas COVID. Pas COVID ya Kang ya, itu tuh lagi masa-masanya PSBB ya Kang ya? Iya, karena ada PSBB, dimana kan saya juga ada jam atau hari libur. Nah, makanya dari situ atasan nyuruh saya untuk ngebantuin yang tugas-tugas yang di rumah. Dan memang rumahnya tuh memang udah lama kosong ya Kang? Kalau dibilang lama banget. Lama banget gitu ya. Banget. Jadi cukup gede Kang rumahnya Kang? Lumayan. Kalau itu kamar 3, kamar 1, 2, 3. Di bawah tuh kamar 4, garasi 1, di atas kamar 3 gitu. Balkon ada 2 kalau nggak salah. Berapa tingkat berarti Kang itu? 2. Cuma 2 tingkat. Ya cuman 3 tapi sama jemuran. Ya, kayak buat gitu. jemuran kayaknya. Oke, ditahan dulu berarti ya Kang ya. Nanti diceritakan lebih detail ke penonton yang di rumah. Oke, tahan dulu Kang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, dongeng misteri segera dimulai. Udah ready Kang? Ready. Siap, gaskeun Kang. Berarti dari mulai cerita awal dulu kalau nggak salah, jadi atasan tuh nyuruh awalnya minta antar ke rumahnya, gitu karena kan di rumah dia tuh lagi ada tukang cat gitu, ya lagi ngerenov lah, ngecat gitu. Nah, minta antar ke saya untuk ke rumahnya untuk ambil kunci gitu kan. Pakai motor daerah Cinunuk, itu lumayan lah, agak jauh juga dari bawah gitu kan. Posisi kantor di pusat kota. Gitu. Nah, kemudian pas sampai di sana si ibu curhat gitu kan. Dia 2 kali manggil tukang cat, terus dia udah bayar tapi nggak dikerjain, malah si tukang cat itunya kabur. Dihubungin susah gitu.
Nah dari situ si ibu eh, minta saya gitu untuk ngechat di rumahnya gitu kan, dengan alasan dia bingung gitu kan karena eh, pemborosan dari tukang chat sebelumnya juga udah lumayan gitu. Krisis kepercayaan juga mungkin. Iya mungkin. Nah dari situ kan ya, awalnya saya pikir mungkin ya tipikal si ibu tipikal orang yang nggak gampang percaya sama orang lain gitu kan, dimana kan rumah itu kalau misalnya lagi dikerjain si ibunya nggak ada di tempat karena kerja gitu. Ya mungkin si ibu berpikir kenapa nyuruh saya, karena kalau ada apa-apa gampang gitu kan. Karena satu kantor ya, Kang? Iya satu kantor gitu kan. Nah, sebelum bercerita lebih jauh, kalau Kang Eji udah berapa lama Kang kenal sama si ibu atau kerja di kalau kantor saya masih udah lumayan lama kerja di kantor. Saya dari 2016. 2016. Nah si ibu tuh kalau nggak salah pindahan dari kantor lain gitu, pindahan gitu ya, mutasi. Di situ saya kenal sama si ibu 2 tahunan, baru 2 tahun gitu, dan si ibu emang jarang ngobrol juga. 2 tahun setelah Kang Eji kerja di situ atau si ibu 2 tahun, berarti si ibu 2018. Oh, ibu 2018, iya 2 tahun saya kerja 2016, ibu 2018 baru pindah kantor ke kantor yang satu kantor lah sama saya gitu. Itu kalau nggak salah gitu. Ya karena emang situasinya lebih deket ke saya ketimbang ke teman-teman yang lain, mungkin dia tuh lebih kayak nggak canggung gitu kalau menyuruh apa. Meskipun jujur kalau dari kayak bidang yang dia suruh ke saya sebenarnya belum paham banget. Tapi karena yang namanya atasan kalau udah nyuruh ya siap-siap aja, nggak ada alasan kan, ya udah saya kerjain gitu kan. Jadi pas di sana pas kejadian kalau ternyata si ibu bekas ketipu sama tukang chat sebelumnya gitu kan, dari situ kepikiran lah, ini kalau saya nggak ambil nggak enak juga gitu, kasihan juga si ibu. Ya udahlah gitu kan. Emang bu, maaf kata emang apa aja yang harus saya kerjain? Nggak, di bagian atas aja kadang, karena sebulan lagi anak ibu mau tunangan, rumah ini mau dipakai syukuran gitu. Oh ya udahlah, ya udah bu, paling nggak bisa sehari ini mah bu. Ya udah nggak apa-apa, mumpung PSBB Eji kan bisa, kalau misalnya setengah hari Eji bisa ngerjain, setengah hari bisa kerjain kalau jam hari kerja lah gitu. Tapi karena emang berhubung kebenaran itu kan Sabtu Minggu emang libur, dan Senin ya udahlah saya izin aja gitu, berarti 3 hari ini harus pegang gitu kan, udah prepare dari awal ini harus pegang gitu. Ya udahlah. Nah di hari pertama pas saya udah siap-siap hari Sabtu, ternyata si ibu teh, Ji temuin ibu di mana ternyata, di yang Piade teh apa sih bang, tempat chat ya, kan ada di situ teh toko-toko besi gitu. banyak grosir chat juga ya. Nah ternyata saya disuruh bawa chat dulu sebelum dari rumah teh. Ya udah saya ngambil chat, langsung si ibu bilang pas udah ketemu gitu kan, ngambil chat, si ibu bilang, Ji nanti kalau misalnya mau kopi atau apa tinggal panggil si teteh yang di sebelah ya, kunci rumah juga sama ibu dititipin, jadi Ji mah tinggal ke si teteh aja yang sebelah rumah ibu. Oh iya bu, tadi. Nah berangkatlah di situ teh. Emang si ibu kalau nggak salah dia kalau domisilinya dia tuh di Cicadas
gitu kan. Berarti rumah itu emang nggak diisi gitu. Ya udahlah, saya berangkat gitu. Sampai akhirnya ya sampailah ke singkat cerita nyampe lah rumah gitu. Pas ketemu si teteh gitu kan, saya tuh, teh, kata teh mau ngambil kunci, disuruh ibu. Oh iya, ini Aiji, nanti kalau misalnya ada apa-apa atau mau kopi atau misalnya perlu makan pun nggak apa-apa, bilang aja. Ada si ibu nitip pesennya, kalau misalnya Aiji perlu sesuatu, tinggal bilang aja. Dari situ ya udahlah, saya buka pintu pagar, karena kan saya lewat samping kebenaran. Yang lebih deket sama rumah si teteh itu yang sampingnya. Rumahnya tuh posisinya tuh siku kalau nggak apa sih ya, di perempatan gitu. Pokoknya mah si ibu teh kalau yang sebelah sini mah rumah kosong, sebelah sini rumah si teteh gitu. Oh, kayak tusuk sate gitu berarti ya? Enggak. Apanya tusuk sate? Enggak, dia Rumahnya enggak ya? perempatan banget, perempatan. Dia teh bukan siku sih, apa sih? Kalau yang rumah paling pinggir tuh. Ya pojokan gitu ya. Dia pojokan, tapi dia itu sebelah sini jalan, sebelah sini jalan. Nah kan, saya pas masuk, buka dulu pagar, pagar. Dari situ tuh buka tralis. Pas buka tralis, saya buka pintu, tapi lumayan mah. Pas di pintu itu tuh agak berat. Karena emang mungkin jarang ditempatin juga dalam hati. Ini orang kaya gitu ya, kalau ada rumah kenapa nggak ditempatin gitu. Gede rumahnya sih. Awalnya ya, udahlah. Pas dibuka, saya masuk, saya tutup. Dan saya lanjut ke atas. Dari situ teh pas mau jalan ke atas, saya ngeliat ada dus cat baru, Bang. Di situ tuh saya ngapain sih ibu boros-boros banget gitu. Ini bawa cat gitu kan. Udah nyampe ke atas mungkin beda warna, oke lah. Gitu kan. Nyampe atas ternyata masih ada dus cat juga yang masih utuh. Dari situ tuh ngapain sih bawa gitu, kenapa nggak pakai yang ada dulu gitu kan. Borosan banget dalam hati gitu, tapi mikir lagi gitu kan, ya mungkin yang namanya orang ada beda gitu kan pemikirannya. Ya udah, nggak usah mikirin yang kayak gitulah, sekarang fokus aja. Nah karena itu hari pertama dan di bidang ngecat, saya juga nggak ada banyak pengalaman gitu ya. Ya udah, pikiran saya hari pertama itu waktunya belajar, hari kedua itu harus beres minim setengahnya, kalau bisa lebih, hari ketiga selesai gitu kan, finishingnya di hari ketiga. Nah dari situ saya udah ngeliat situasi ini, oh yang saya kerjain berarti ruangan yang besar dulu, baru kamar 3, sisanya balkon gitu kan. Ya udah, berarti cukup 3 hari. Dan kalau bisa dari awal ini emang harus diselesaikan lebih cepat, biar di hari Minggu itu saya nggak full gitu kan. Nah dari situ tuh ya udah mulai saya dengan biasa ngecat, nakar cat sama air lah ya. Gitu Kak. Kamar mandi itu ada 2, di atas sama di bawah. Karena di atas terlalu pribadi, akhirnya saya nggak berani ngambil air di situ, takutnya bekas cat atau apa banyak gitu. Ya akhirnya saya ngambil di bawah. Tapi padahal dibuka pintunya Kak. Dibuka, cuman karena kelihatan beda. Kalau yang di bawah itu ada 2 kamar mandi, satu di kamar, satu di dekat ruang tamu, satu di dapur. Nah kalau yang di ruang tamu atau yang di yang ruang atas itu kelihatan itu mah lebih ke terlalu bersih lah, takut kalau misalnya catnya tumpah atau gimana gitu kan. Nah dari situ ya udahlah, saya pulang pergi ke bawah gitu kan, ngambil air. Nah singkat cerita,
eh, mulai azan lah, waktu udah nunjukin jam 12 siang gitu. Nah, dari situ tuh ya udahlah istirahat ngerokok dulu gitu. Baru setengah jalan, baru satu lapis kalau nggak salah itu ya, karena kan proses pas saya ngerokok saya ngeliat handphone, nggak sengaja lihat gorengan atau makanan yang saya bawa berantakan. Oh, di situ sempet kaget, aduh ini dari mana kucing, dari mana tikus gitu kan. Kalau toh memang ini kucing atau tikus, kenapa yang nggak yang diincer gorengannya gitu. Padahal kan nasi bungkusnya itu ada utuh gitu. Sempet di situ tuh kepikiran, Berserakan. ini berserakan gitu kan. Sempet kepikiran, ini anjir, ini dari mana gitu kan. Kejadian kayak gini gitu kan. Ya belajar positif aja, kalau di sana tuh nggak kepikiran yang aneh-aneh, ya udah itu mungkin kejadian apa ya, entah ada binatang apa gitu kan, atau toke yang bekas nge-gym atau apa gitu kan, yang ngambil makan. Nggak ada yang digigit, semuanya utuh. Makanya itu kan di situ kan kepikirannya, kalau sama tikus apa sama kucing pasti bekas gigitannya ada. Iya, walaupun kecil juga. Gitu kan. Nah, terus kenapa ngambilnya itu? Kan yang isi ayam yang nasi bungkus gitu kan. Nasi bungkusnya nggak dipegang gitu kan. Ya, kondisi nasi bungkusnya juga udah dibuka kan? Utuh. Udah dibuka tapi? Enggak, Oh, enggak. utuh. Oke. Utuh. Dan itu belum- posisi masih gorengannya dikaret. masih di dalam Jadi plastik. ada satu plastik, ada yang satu gorengan, yang satu nasi gitu ya. Dan itu belum dibuka ya? Belum dibuka Oke. gitu. Makanya kan di situ ya udahlah, berpikir secara logika gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Walaupun tidak masuk di logika ya. Ya sudahlah gitu kan. Nah, karena di situ ya udah buru-buru, ngecatnya kalau nggak salah warna krem. Ya udah saya ke bawah buru-buru udah. Nah pas ternyata karena masa pembelajaran juga di bidang itu, akhirnya ngaret lah. Yang tadinya kan patokan jam 5 tuh harus udah beres satu ruangan nih, ruangan besar, besok kamar 3 gitu. Nah hari minggunya balkon 2 gitu, kelar. Sebenarnya kan udah pikirannya kayak gitu, ya udah gitu. Tapi karena ngaret akhirnya sampai lewat maghrib malah sampai jam 8 gitu, jam 8 gitu kan, ngutek gitu kan. Sampai si teteh yang di samping rumah si ibu juga sempat manggil, mau kopi nggak teh, aman teh gitu kan. Karena saya bawa minuman botol gitu, emang udah sengaja di dari rumah udah bawa, maksudnya untuk biar nggak kemana-mana lagi, udah di situ gitu. Pas ngerjain, nah dari situ udah mulailah hawanya beda gitu ya. Di pergantian hari itu ya Kang? Enggak, itu masih hari yang sama, hari maksudnya Sabtu mulai malam menuju di ke situ hawa mulai beda. Nah ada suara yang kalau dibilang kita nggak percaya hati nurani, tapi hati kita loh yang bilang jangan nengok gitu kan. suara apa itu Kang? Ternyata kayak kayak gitu. Itu sebenarnya kaget gitu. Itu suaranya cewek atau Cewek gitu. Kalau nggak salah itu dari arah balkon. kayak Gitu. bersenandung? Nah, karena kan posisinya emang dibuka, karena kan saya ngerokok gitu ya. Dari arah balkon gitu kalau nggak salah. Nah dari situ teh saya kata mau ditengok sin kaduhung, bahasa Sunda namanya gitu. Baiklah mending penasaran daripada kaduhung gitu. Dari situ teh udahlah. Nah pas kerasa gitu ya akhirnya, karena sebenarnya mau baca ayat kursi, sebenarnya bukan saya nggak yakin sama doa gitu ya. Posisi saya tuh lebih nggak yakin sama diri saya gitu. Posisinya tuh ini tuh yang ngeganggu saya apa hantunya? Saya kan tamu gitu di rumah itu gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya cuma bilang punten teh gitu. Daripada nggak ganggu abdi,
Bening angguran mah cepengan cet ngawanikeun diri mang ikut ngerokok cuma ngawanikeun diri urang teh nya. Da ngarumah sasorangan dek ngajak babaturan geus puguh mah si ibu curhatnya kayak gitu kan. Ya, akhirnya udahlah seadanya aja gitu kan sama sendiri gitu. Nah pas kejadian itu teh hilang lah suara itu teh, dan saya juga ya maksudnya dengan kekonyolan itu teh biar sebenarnya bikin kekuatan buat diri kita sendiri gitu kan. Kita tuh kayak Biar nggak ngadepin terlalu orang parno gitu. juga ya kan. Kita tuh ngadepin kayak ngadepin orang aja gitu dengan bahasa itu tuh sebenarnya bukan nantang ataupun rasa takut gitu, tapi karena posisi saya tuh ini di waktu apa dikejar waktu lah ya gitu kan. Nah ya udahlah gitu kan ya. Nah pas kejadian di situ udah ya akhirnya udah selesai dan saya pulang gitu kan, kunci apa, dan saya nggak nyerita apa-apa ke ibu atau ke si teteh. Udah kunci akhirnya kasih lagi ke si teteh, besoknya saya mau datang lagi. Nah pulang aja, cuman di perjalanan sampai ke rumah baru saya sadar. Dalam hati, kenapa sih ibu nyuruh saya? Di rumah kan di Andir, dia di Cimanuk. Itu bundaran ke bundaran, Mang. Anjir, ini. Lumayan jauh itu. Kan kalau misalnya dipikir, kenapa nggak nyari yang deket sih gitu kan? Iya. Apalagi orang yang apa namanya ahli di bidangnya gitu kan. Ini aduh, nah si kudu urang dalam hati tuh sebenarnya ada kayak ngeluh gitu. Nah si Butin minta urang gitu kan, tapi udahlah, yang namanya kita udah ngeiyain gitu, ya udahlah. Dan atasan juga sih kan. Atasan gitu. Nah pasti di situ udah. Nah besoknya karena udah prepare semua, salin udah saya bawa, saya balik lagi gitu kan. Nah di hari kedua di situ mulai lagi lah. Kalau singkat cerita, di ruangan yang tadi yang kemarinnya saya chat itu udah selesai, udah bahkan udah dua lapisan. Jadi tinggal langit-langitnya aja sih yang bikin list. Itu kemungkinan saya pikirnya mending hari Minggu aja yang kayak gitu, biar semua rata beres udah gitu kan. Nah saya larilah ngerjain yang di kamar. Nah di kamar ngerjain, dari situ karena takut lagi sama kejadian yang kayak apa, si gorengan yang berantakan itu, akhirnya saya nggak bawa gorengan dan saya bawa makanan itu tuh disimpan di tas. Dah gitu, singkat cerita pas kalau nggak salah itu tuh mulai setengah dua saya mulai lagi untuk ngeracik atau ya bikin antara komposisi cat sama komposisi air lah ya, kayak bikin takaran. Terus saya ngambil air dulu, saya ember ke bawah gitu. Dari situ tuh kalau nggak salah suasana rumah itu tuh kayak pencahayaan dari mataharinya kurang. Kalau misalnya untuk kayak lampu gitu penerangannya bagus, tapi kalau untuk matahari masuk itu nggak ada. Jadi kalau pas kita ke dapur itu kayak suasananya malam, gitu. Nah pas saya ngambil air, saya sambil jongkok kalau nggak salah sambil merokok gitu kan, karena kalau nggak salah airnya juga kecil makanya ditungguin. Ada kain gitu kan ngalangin, saya tuh ya saya tebas-tebasin gitu. Naon sih katanya kan, kalau naon sih tengah halangan gitu. Nah pas kejadian itu nggak hilang Bang, masih si kain tuh masih nggak ganggu gitu kan. Orang teh bingung gitu teh naon nih air, pas gue tinggal astagfirullahaladzim curhat soak banget. Aiplek teh kunti skin top up warna baru ini curhat
Ada orang langsung loncat ke mama. Anjir, curang teh. Ya, ku kaget gitu ya, tapi dengan rasa takut yang berlebih, itu tuh otak manusia itu ada kadang stuck, ada kadang lebih cepet. Saya mau lari keluar, inget cerita awal. Pintunya ada 3. Pintu pertama, teralis, pagar. Kabur pingsan lah orang kayak itu. Ada kalau orang lompat nak kaluhur. Cicing di balkon. Nah di situ tuh kalau nggak salah sama email lama, handphone lama gitu, kalau ada mah video atau ininya mau dikirim sih, tapi suasananya tuh kalau nggak salah dibuat story sama saya. Gitu pas kayak ke atas, saya nunjukin, nah ini mah siga siang, cete tapi dah di jero siga putih, itu dibuat story mah, kurang tanya kusot gitu. Dadek luncat curang teh lebar lain budak parkur gitu gitu kan. Saya cicing di nyol 15 menit nya bingung gitu anjir gitu kurang teh. Sebenarnya bukan gimana ya, kalau rasa takut berlebih enggak sih, malah takutnya kesurupan gitu kan, karena sendiri malam di rumah itu kan kebayang gitu kan yang dalam pikiran kata orang teman kasurupan ya ujung negara A, negara B, negara C gitu kan, hudang-hudang bareng gitu kan, aing ngumpati curang gitu, lebih di situ sih. Mending kesurupannya langsung beres ngechat ya kan? Sendiri ya cuman kesurupannya langsung beres ngecek orang ngeunah mang nggak semuanya jong-jong kieu akhirnya datanglah si teteh ada teh kenapa A? Kesini bila teh kenapa mau bikin kopi? Enggak kata saya mau turun si teteh sambil senyum gitu bentar katanya saya bawa suami saya dulu gitu. Oh iya teh saya tungguin. Nah nggak lama si teteh datang ke atas. Dari situ akhirnya saya ceritain semua gitu kejadian gitu. Nah ternyata suaminya si teteh bilang kalau suaminya si teteh itu ternyata punten A ya kalau ininya punten A abdi ge cenah da di dieu mah tararang cenah abdi ge terang cenah bahwa bumi ieu mah geuman cenah wargi dieu mah tos tararang sadayana. Waduh cenah gitu kan. Nah punten oge cenah da abdi ge tukang bangunan gitu. Dalam hati ya. Nah si ibu ternyata iya jualan tenang sih kudu jauh nggak gigiran nih mah gitu kan. Nah nyata orang cinta jalan hati itu emang ya si ibu sama kurang tuh bodoh kasar-galak jadi saya bilang aja ya udahlah kurang. Dari situ si teteh bilang bahwa sebenarnya yang kalau kita balik lagi ke cerita awal, tukang cat yang sebelumnya ngalamin hal yang sama. Itu cuman bedanya mereka berdua mang, yang sendiri gitu. Aduh, ternyata yang sebelumnya digangguin juga sama ya kan? gitu. Makanya mereka mah malah dari hari pertama udah pada kabur. Orang masih kuat, malah si teteh heran. Nah, ini mah lewat maghrib gue masih dibabat. Kan orang pikiran orang, belah orang izin 1 hari Senin. Maksudnya untuk mastiin semua selesai, gitu. Ya udahlah, orang beresin 3 hari. Patokan orang udah itu. Dalam hati orang itu udah bukan kayak ngitung untung rugi ya. Gitu kan, entah dibayar berapa atau apa. Yang namanya sama atasan ya udahlah gitu kan. Toh meskipun dibayarnya nanti bareng pas sama gajian ya udah gitu kok kalau saya itu cuman dalam hati aduh jangan berarti salila itu ya udah nanti si uji nyali gimana lain tukang cat dan si teteh bilang lagi satu sebenarnya rumah ini tuh udah kosong 15 tahun
Dan orang baru tahu asli mah mun urang flashback untung urang teh kasurupan ge ngada kelumpat lewat tangga. Ibaratnya serasa boga hodam uncal. Oh situ ledatna kan orang asli eta mah lompat langsung keluar. Curangnya mau dipikir kok edan curang teh ngada kurang itu sehingga di udah satpol pp kayak ngamen gitu. Jadi ya memang anjir itu. Nah dari situ akhirnya ya udah saya pun mengundurkan diri gitu kan, karena saya kira rumah itu kosong hitungan bulan, ya ikut hitungan bulanan lah. Mungkin si ibu udah berapa bulan domisilinya di mana gitu kan, rumah itu baru mau dipakai pas anaknya mau nikah gitu. Kepikirannya itu ternyata udah 15 tahun gitu. Dan ya kejadian banyak sih, kejadian aneh, kejadian ini gitu. Sampai sebenarnya yang pas di hari pertama saya tuh mau bilang itu tuh ada yang ngikutin minta tolong gitu. Karena kalau saya tadi cerita dari awal kan titik kejadiannya kan di rumah gitu kan gitu, makanya cerita yang itu tuh saya nggak sebutin gitu. Sebenarnya ada dari hari pertama pas saya pulang malam tuh ada yang ngikutin ke rumah sampai dia tuh minta tolong. Nah, saya bingung bang ceritanya, posisinya tuh ya karena gugup atau apa, namanya pas kejadian gitu spontan lah, pas Eci tolongin aku gitu kan. Astagfirullahaladzim, hampura teteh ece sahawe curang teh abdi mah teh lain jelema pinter curang sekolah ge bersama. Orang bener-bener gitu emang kejadian gitu. Nah ininya teh cara begitu teh sebenarnya bukan kayak yang bikin stand up atau gimana, tapi lebih ke orang biar mental tuh orang kayak ngomong sama orang aja gitu. Untuk menghilangkan parno aja ya kan. Biar nggak kejadian apa-apa gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak kejadian apa-apa. Meskipun ya terakhirnya dia ketawa pergi gitu. Kalau nggak salah ya sosok yang pertama ngasih suara yang di hari pertama yang pas saya pulang jam 8, nah itu yang ngikutin saya. Kalau itu warna putih, kalau yang warna merah mah beda lagi. Makanya kalau udah pakai skin tone up, ampun mah warna merah mah orang udah pada tahu ceritanya kayak gimana gitu, udah tahu gitu. Saya mah mau ngawani-wanikeun gitu mah mau diajak keureun. Mau diajak panco mau. Wah, cuma itu. Udah pas kejadian itu gitu, pas malam ningali kitunya, pas ngagupa apa namanya tuh terurai kan gitu si kain merah itu tuh. Kalau orang mah udah saya jemput. Asli. Dan hanya ke anjing dan lenjol mah juga itu mata kagak selumpat daripada pelong-pelong akhirnya jatuh cinta. Amit-amit. Ya maknya emang kan ada durasi berapa, kalau misalnya kita tatapan bisa kesurupan. Nah saya ngindarin itu makanya langsung nutup mata. Kejadian-kejadian yang kayak gitu nutup mata. Sebenarnya di kamar pun ada kepang pocong gitu. Di kamar yang atas? Di kamar tengah gitu, kamar tengah. Dan kejadian di mana pas saya ngasih video, kalau nggak salah kenapa saya ngasih video, karena sebenarnya penampakannya emang nggak kelihatan atau nggak dengan mata telanjang pun nggak ada penampakan, tapi ada suara kayak duh gitu. Nah itulah yang akhirnya saya bikin video gitu. Video ini mana sih itu siga berang, kadi siga puting gitu. Ya mau sungguh dunia lain juga deh. Gitu. Kejadian aneh tapi ya kalau bilang berkesan enggak. Cuma jadi pembelajaran kalau disuruh apa-apa jangan langsung mau. Kalau kita belum tahu sejarahnya gitu.
Ternyata pas udah tahu rumah itu 15 tahun nggak diisi, itu kayak rasanya tuh kayak gimana gitu. Mending rumah kita gitu, ini rumah orang gitu, dimana kita jadi tamu gitu, nggak tahu sikonnya. Berarti kalau dari awal lihat kayak gorengan pabalatak atau apa gitu, ya gorengan berserak gitu kan, ternyata di situ udah ada jawabannya sebenarnya mah gitu. Udah dikasih tanda sebenarnya dari awal Sebenarnya gitu ya. udah dikasih tanda Kalau mereka tuh hadir di situ. hadir gitu nya. Sama kurang sorangan gitu kan, ternyata lo banget. Aduh, ya iya mah rada bodoh ya maksudnya, karena emang kemana orang tipe kalau orangnya kalau misalnya lagi sendiri ya nggak bisa orang utak-atik nelpon batur gitu kan, susah oke mana jauh gitu kan, ya udahlah sih orang udah gimana. Setelah itu orang nyeritalah ke si ibu, ternyata si ibu baru jujur dengan bahasa minta maaf juga gitu kan. Ya maafin ibu nggak nyeritain, tapi kan ibu udah bilang jangan sampai lewat maghrib ya. Tapi kan kalau kata saya gitu kan, itu kejadiannya dari siang gitu kan, apalagi saya orang asing, kalau orang yang punya rumah mah beda nuansanya gitu. Nah dari situ udah selesai clear gitu kan, nggak ada. Akhirnya saya pamit, saya bilang nggak dibayar pun nggak apa-apa bu gitu, tapi saya kayaknya kalau untuk di hari berikutnya udah nggak sanggup gitu ya, takutnya lebih parah atau gimana mang gitu kan. Itu kan kita kan nggak tahu yang namanya, dari awal saya ngechat juga saya udah bilang punten bila aya nu kasapu kacet atau kumaha cet da abdi mah teu tiasa ningal cet gitu. Meskipun gitu kan banyak orang ngerasa kalau manusia itu lebih mulia dari makhluk itu, tapi kita juga kan berdampingan dan kelemahan kita nggak bisa ngelihat mereka, tapi mending teu ningali mah gitu, mending teu ningali gitu. Orang dengan bahasa itu tuh udah mencoba bahwa orang teh memposisikan diri orang pamit gitu. Punten bila eno kasapu kaseblok atau kumaha gitu nya kadupa, punten abdi mah teu tiasa ningal gitu. Da abdi mah jalmi awam gitu, gitu kan kana nu karitu mah tapi da anger we gitu Diganggu. ya sekian mungkin kalau untuk cerita itu mah selesai sampai ya di situ, dan semua pertanyaan dari awal yang saya cari kejawab di hari berikutnya. Pasti teteh bilang Berarti cuma 2 hari kah? 2 hari. Dan itu tidak diselesaikan pekerjaan. Oke. Nggak kepikir untuk selesai lah. Dan itu mah pikirannya udah pulang, udah males gitu. Ya, walaupun dianggap bukannya benar yang tadi Akang sebutkan, bukan nantang tapi untuk memberanikan diri, mungkin cara Akang untuk memberanikan diri biar nggak tersugesti berlebih. Karena kan apapun yang berlebihan, baik itu entah itu sugesti yang berlebihan, parno yang berlebihan, itu tuh yang membuat diri kita bakal kena lebih banyak gitu sebenarnya gitu. Iya, kalau suges yang saya takutin sih sebenarnya kan kalau kesurupannya. Kepikiran kan kalau kesurupan nggak ada temen, bukan berarti kesurupannya harus bareng-bareng, bukan. Tapi kalau minimal ada yang jaga. Kesurupan ada yang kan ini kan yang saya pikirin, nelpon orang rumah jauh. Ya kan sebenarnya ya udahlah ya udah, mau nggak mau gue mau lari atau mah ya, pada intinya mah biar suges kita tuh ngadepin orang yang makhluk yang sama gitu, maksudnya kayak ya udahlah mereka tuh ngerti juga kok bahasa kita gitu. Cuma kita yang nggak ngerti bahasa mereka. Ya bahasa mereka gitu kan, karena yang saya tahu niat baik atau buruknya mereka gitu tetap gesekan energi itu bikin bulu kuduk merinding, lebih ke situ.
Gitu. Terus ketika Akang memutuskan untuk ya udah deh berhenti deh, kayaknya sih udah nggak kuat. Nah itu tuh setelah itu apakah dapat info lagi ada pekerja lain yang meneruskan pekerjaan Akang atau? Dan di hari berikutnya kalau nggak salah akhirnya saya tuh curhat lah sama temen gitu, sama teman. Wah Mang, orang Garut kalau nggak salah gitu, Mang orang saya tuh menang job di mana Cinunu gitu. Nah akhirnya si ibu juga kalau nggak salah dia tuh nanya, Ji kamu punya kenalan orang-orang yang ngerti tentang hal kayak itu nggak? Kebenaran nah, temen itu bisa. Akhirnya ujung-ujungnya di hari ketiga tuh kita datang. Nah saya datang bukan sebagai tukang cat tapi untuk nyetelin. Nah setelah itu kalau nggak salah ya pihak keluarga si ibu, dua anaknya gitu kalau nggak salah ada ikut nyaksiin, dimana si ibunya juga dijadiin apa namanya mediator sama temen. Dari situ kejawab sih ternyata ya memang selain rumah itu kosong, mantan suami si ibu suka benda-benda pusaka gitu. Jadi dulu waktu pas masih sama si ibu sering nyimpen benda pusaka itu, dan saat cerai saat mereka pisah gitu kayaknya benda pusaka itu dibawa tapi energinya nggak dihapus, lebih ke situ sih. Jadi banyak energi negatifnya gitu kalau kata teman-teman gitu. Nah setelah udah singkat cerita semua dijadiin mediasi kalau nggak salah, dan di situ pas ibu jadi mediasi sama teman dibukain lah semua nuansa di mana pas saya sendiri ada suara yang tuh ada suara menggeram gitu lah, ada suara yang ketawa, ada suara yang nangis, ada suara nenek-nenek, bahkan ada suara anak kecil. Dan di situ yang saya sadarin bahwa ternyata yang kemarin saya hadapin bukan satu. Nah akhirnya saya di situ tuh ya spontan lah bilang, nah teh ini yang saya alamin kemarin dengan suasana yang kayak tembok dipukul gitu. Saya nggak tahu titik jelasnya di mana tembok itu dipukul, tapi satu rumah itu kedenger gitu, kayak yang lagi di tembok dipukul aja gimana. Apalagi dalam keadaan kosong kayak menggembak juga ya. Gitu kosong. Dan si ibu nunjuk ternyata setelah dilihat nunjuk energi negatif yang ketinggalannya gitu kan. Dia nunjuk ke laci gitu kan, udah jelas. Dalam hati anjir, berarti orang memang ya mau uji nyali. Jadi tukang cat sebelum uji nyali, uji coba, cancan budak leno kayaknya orang heula gitu ya. Nah singkat cerita akhirnya steril dan udah bisa lah, udah layak untuk diisi atau ditinggali gitu kan. Udah normal, dan nggak lama si ibu manggil tukang cat. Tapi untuk yang rombongan sekarang 10 orang dalam hati memang ayah sirik oke emang anjir nggak steril beres 10 orang macan steril sorangan. Tapi ya sudahlah itu. Proses pembersihannya seperti apa kan? Pembersihannya ya temen, karena dia tuh tipe yang cuman bawa telur gitu kalau nggak salah. Telur dibantingin gitu tuh kalau nggak salah sih, bukan dia yang beli, anak si ibu suruh beli dengan ya kalau nggak salah doanya terlalu dalam lah, mungkin saya juga untuk ngikutinnya susah gitu.
gitu. Kalau nggak salah keluarganya tuh punya pesantren di Garut gitu ya. Nah, dia pecahin gitu, keluar ulet gitu, Ulet 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 bulu tuh, masuk akal. berapa banyak? Ada meren, ada 6 gitu kan, ulet bulu. Dan si ibu pas jadi mediasi dia nunjuk posisi-posisi di mana aja titik-titik yang ada, dan termasuk si ibu bilang di kamar mandi yang lebih banyak. Yang akan ketemu Iya. sama Ya, ladies, ya, skin top up, dan ya itu. Dan kalau misalnya untuk mereka dilenyapin atau itu saya kurang tahu, atau dibawa sama teman dipindahin saya juga kurang tahu, itu nggak ngerti sih. Cuman pas teman bilang ini udah steril, sok aja kamu berani ke situ sendiri, udah aman kok gitu kan. Tapi emang suasana langsung beda gitu. Udah ya, akhirnya dengan hikmahnya dengan ada mediasi itu, seenggaknya nggak cuma saya sendiri yang tahu nuansa di mana waktu saya ngechat gitu kan, dengan nuansa yang horor, siang bolong gitu kan, antara logika tuh kan, nah ini tuh yang gitu kan berang gitu, mana yang ayo berang-berang gitu. Tapi dah ayo wae berang gitu kan. Ya hikmahnya mah ya akhirnya semua bisa ngerasain gitu aja gitu kan, bahwa apa yang saya ucapin gak gitu, terbukti gitu ya. terbukti. Itu sih kalau tujuan saya bawa teman lebih ke situ. Dan si ibu mah lebih pengen nyeterilin karena nanti kan anaknya nikah, terus takutnya punya bayi atau gimana gitu kan, lebih sensitif. Ternyata si ibu mah udah tahu dari lama gitu. Ya akhirnya udah itu selesai, sampai si ibu juga aduh makasih gitu ya ke Abi teh. Itu si ibu juga nggak nyangka cina, nah ini bisa apa lain bisa apa cina katanya. Dan saya emang bukan tipikal orang yang menguasain kebatinan, tapi kalau di situasi yang dimana saya sendiri itu saya bisa ngerasain aja gitu kan. Dan beberapa kali itu selalu bener gitu kan. Ketika saya ngerasa nggak aman di rumah itu, saya berusahain untuk aman, tapi ngerasa masih nggak aman, ya udah, waktu ngechat kedua itu ya perasaan saya kan kayak ya udahlah, udah yakin ini udah nggak sanggup gitu kan. Gitu. Nah udah selesai aja permasalahan sama si ibu, dan udah di chat. Kalau nggak salah saya datang ke sana pernah bawa berkas ke rumahnya, udah diisi anaknya udah gitu. Situasi normal, bahkan airnya tadinya kecil udah normal mah, udah kenceng gitu kan. Padahal si ibu bilang nggak ada tukang air, maksudnya nggak ada perbaikan tentang itu. Berarti entah itu pengaruh atau apa nggak tahu, mungkin bikin nggak betah orang biar rumah itu kosong gitu, nggak tahu. Tapi ya alhamdulillah lah, udah terlewati masa-masa itu gitu ya. Tapi satu lagi Kang yang saya bikin penasaran adalah si ibu tahu kejadian yang pegawai sebelum Akang yang diganggu di situ. Nah kayaknya masih ibu tahu, cuman nggak bilang ke Akang. Mungkin nutup-nutupin ke saya karena pikirnya saya orang jauh gitu kan. Nah kalau si ibu nggak tahu, kenapa nggak nyuruh suami si teteh? Itu logikanya ke situ sih Om. Si teteh yang tetangga rumah ya. Nih suaminya kan tukang bangunan gitu kan. Nah di situ juga udah kok ganjil banget nih gitu. Kok ini yang ibaratnya dari Andir kan jauh-jauh, terus datang harus ke Cinunuk, ke Cibiru, ibaratnya bundaran ke bundaran, terus ke belah gitu deh. Kan kenawanan sih gitu kan. Kalau masalah murah mungkin banyak kok yang mau kerja
ya kalau yang masalah kerja dibayar murah mah relatif sih gitu kan. Tapi ini sebenarnya kan dari awal juga ganjilnya kok jauh-jauh. Nah itu baru kejawab juga Mang. Oh nyangkanya saya nggak tahu, bisa nggak bakal tahu gitu kan. Gitu. Ya untunglah nggak kejadian hal yang membuat saya trauma atau gimana sih itu Mang. Gitu. Ya intinya mah Cibo tahu. Oke, cukup sekian berarti Kang ya. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman di rumah. Ya kalau pesennya sih ambil yang baiknya dari cerita ini. Kalau yang konyolnya mah jangan, cukup saya aja. Gitu ya. Belajar yakin seyakin kalian punya keyakinan. Kalau posisi kayak gitu mah, kalau misalnya kayak apa yang saya ceritain ya mungkin itu gaya saya gitu kan. Gitu. Setiap orang pasti punya caranya, tapi kalau bisa yakin seyakin kalian punya keyakinan. Kayak Oke, mungkin tambahan dari saya, ketika kita melakukan sebuah aktivitas, baik itu di rumah ataupun di luar rumah, apalagi kondisinya jauh, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, minimal bismillah, dan ketika memasuki ke suatu tempat, apalagi rumah kosong, minimal kita mengucapkan salam, assalamualaikum, dan melangkahkan kaki dengan mengucapkan bismillah. Insya Allah ya mudah-mudahan dengan cara seperti itu mengurangi hal-hal negatif yang mau mencelakai kepada diri kita. Oke, sekian dongeng misteri kali ini. Jangan lupa untuk tetap setia di channel Dongeng Misteri. Kalau yang belum di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih semuanya, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.